Afwan tadi Anda lupa mengingatkan kalau sudah lewat 40 menit otomatis berhenti. Nah, tadi akhir Rafli ya. Fi'il Ya, Ustaz. madi ma'ruf. Nah, zada. Nah. Zada, zadu, zadat, zadata, zidana, zidata, zidatuma, zidatum, zidati, zidatuma, zidatunna, zidatu, zidana. Nah, sekarang tasrif mudhari ma'ruf. Yazidu, yazidani, yaziduna, tazidu, tazidani, yazidana, tazidu, tazidani, taziduna, tazidina, tazidani, tazidna, azidu, nazidu. Nazidu. Nah, sekarang fi'il amr. Zid, zida, zidu, zidi, zida, zidna. Zidna. Kemudian terakhir isim zaman. Mazidun, mazidani, mazaidu. Mazaidu. Nah, Masya Allah. Ahsan. Nah. Sekarang akhir Rashid belum ya? Akhir Rashid? Ya, udah siap? Iya, Ustaz. Mana Ustaz? Ya. Amsilahnya Aisyah, Ustaz. Aisyah 6. Yang wajibnya Aisyah, Ya'isu, Aishan, Ya'isun, Ba'isun. Bukan? Aisun. Nah, Masya Allah. Ahsan. Aisun, Ma'isun, Aish. Terus? La ta'is, Ma'isun, Ma'isun, Mi'asun, Aisha, Yu'isu, Insya, Yu'asu. Insya yu'asu. Nah, sekarang coba tasrif mudhari ma'ruf. Asha, Ashu, Asad, Ashata, Aishna. Ya, terus? Aishta, Aishtum, Aishti, Aishtuma, Aishtunna, Aishtu, Aishna. Aishtu, Aishna. Sekarang masdarnya. Masdar Aishan, Aishani, Aishatin. Aisyatin. Kemudian fi'il nahi. Nahi. La ta'ish, la ta'ishani, la ta'ishu. La ta'isha, la ta'ishu. Apa Ustaz? Anda ulang Ustaz. Ya, boleh. La ta'ish, la ta'isha, la ta'ishu. La ta'ishi, la ta'isha, la ta'shi'na. Naam, ahsan. Ta'ishna. Naam, la ta'ishna. Sekarang terakhir madi majhul. Madi majhul. Aish, Aisha, Aishu, Aishat, Aishata, Ushna. Naam, Ushna. Naam, Masya Allah. Ushna. Ushtu, Ushtuma, Ushtum,
Ushti, ushtuma, ushtunna. Ushtu, ushna. Nah, Masya Allah. Nah, ahsan. Nah, syukran. Nah, sudah semuanya ya tadi. Nah, Ustaz. Sekarang kita masuk membahas kaidahnya. Kaidah dari Aisyah yang isu. Di sini ada ba'a yabi'u al-ilal, bukan al-ilal. Nah, di sini al-qawaidu, yaitu kaidah-kaidah. Jadi melanjutkan kaidah yang kemarin, sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-20. Nah, nanti antum baca satu orang satu kaidah. Satu misalkan nomor 20 siapa, kemudian 21 siapa. Baca dan terjemahkan. Boleh terjemahkan satu persatu, misalkan idza taharakat yaun. Nah, bila ya itu berharokat. Kalau misalkan susah bisa lihat ke bawahnya ada terjemahannya berupa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Melayu bertuliskan Arab. Nah, Anda tunjuk satu. Jadi mulai lagi dari awal. Akhi Eriko, boleh? Sudah siap? Nah, insya Allah. Ya. Yang 20 ya, Ustaz? Iya, kaidah yang ke-20. Nah. Idza taharrakat ya'un wa fataha ma qablaha qulibat alifan. Nahu bay'ala wazni fa'ala. Qulibatil ya'u alifan litaharrukiha wa nfitahi ma qablaha fasara ba'a. Nah, boleh terjemahkan? Artinya yang di bawahnya ya, Ustaz? Boleh. Aduh, susah bacanya, Ustaz. Apabila apabila berbaris ya. Apabila berbarisan ya. Waalaikumsalam. Tulisan ya dan berfathah. Berfathah barang yang dahulu daripadanya. Maka ditukar jadi gitu, Ustaz. Dia jadi alif. Seperti bay'a atas timbangan fa'ala. Dan ditukar ya jadi alif lantaran berbarisnya dan berfathah barang yang sebelumnya, maka jadilah ba'a. Syukran. Nah, di sini maksudnya apabila berbaris. Nah, karena ini terjemahannya juga harus diterjemahkan lagi karena ini kan bahasa Melayu. Nah, di sini maksudnya apabila berbaris itu apabila berharokat maksudnya. Apabila berbaris ya, apabila ya berharokat dan berfathah barang yang sebelumnya dan
berfathah huruf yang sebelumnya atau huruf sebelum yaitu dia berharokat fathah, maka ditukar jadi alif, yaitu ditukar menjadi alif. Seperti tadinya baya'a atas timbangan fa'ala. Ditukar ya jadi alif, lantaran jadi alif, lantaran jadi alif. Seperti baya'a atas timbangan fa'ala ditukar jadi alif, lantaran berbarisnya atau lantaran dia berharokatnya dengan fathah barang yang sebelumnya, maka jadi baya'a. Nah, di sini aslinya kan baya'a. Nah, karena harokat sebelumnya dia berharokat fathah dan untuk munasabah, maka ya itu ditukar menjadi alif. Ya-nya dibuang diganti dengan alif. Yang tadinya baya'a menjadi ba'a. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan atau perlu dituliskan di whiteboard? Mafhum? Wah, Boleh dituliskan, Ustaz? boleh. Nah. Ustadz, afwan Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya. Untuk yang munasabah itu boleh diulang Ustadz? Maksudnya pengertian dari munasabah. Ya, munasabah itu biasanya Nah. dia hampir mirip dengan teori mantobi'i dalam tajwid gitu ya. Jadi kalau misalkan wawu harokat sebelumnya jika harokat sebelumnya domah, maka huruf setelahnya dirubah menjadi wawu. Misalkan sebelum ya harokatnya domah, maka ya dirubah menjadi wawu. Ataupun sebelum ya harokatnya dia fathah, maka dirubah menjadi alif. Sebelum ya harokatnya kasroh, maka dia tetap ya. Jadi pasangannya kalau fathah dengan alif, kalau domah dengan wawu, kalau kasroh dengan ya. Nah, kalau di sini kan fathah sebelumnya, maka dia sambungannya harus dengan alif, bukan dengan ya. Nah, mafhum? Mafhum Ustadz, berarti seperti contohnya pada mad majul Ya. yang bi'a itu sebelumnya kasroh jadi ya gitu Ustadz. Nah, di sini saya coba contohkan. Nah, syukur Ustadz. Afwan. Nah, ba'a Nah, kita lihat ba'a ini atas diambil dari wazan fa'ala. Nah, kalau terlihat sekilas ini dari mana miripnya gitu kan? Sangat berbeda antara ba'a dan fa'ala. Ternyata ba'a itu aslinya dia diambil dari kata baya'a. Baya'a. Baya'a atas timbangan fa'ala. Nah, karena di sini baya'a ada huruf ilat di tengah, maka harus dirubah, tidak bisa menjadi baya'a. Nah, makanya kenapa huruf ilat itu disebut huruf berpenyakit, nanti karena perubahannya sering ada perubahan ketika masuk wazan-wazan fa'ala atau fa'ula. Nah, di sini misalkan baya'a. Yang pertama, karena huruf ya yang pertama di sana dikatakan di buku cara mengilalnya, jika ya itu berharokat dan huruf sebelum ya berharokat fathah. Nah, huruf sebelumnya di sini adalah ba. Ba di sini berharokat fathah. Maka langkah yang ketiga adalah ya ini dihapus. Ya-nya dihapus. Nah, kan tinggal tadi kan baya'a, ya sudah dihapus menjadi ba'a. Lalu ya itu diganti dengan alif. Kenapa diganti dengan alif? Karena harokat sebelumnya berharokat, karena huruf sebelum ya berharokat fathah, maka diganti dengan alif untuk munasabah. Nah, sampai sini mafhum? Ada yang ditanyakan lagi?
Seperti contohnya di sini ba'a, nah di sini nanti beda lagi dengan bi'a. Nah, di sini ba'a ini dulu. Jadi tadinya baya'a menjadi harokatnya ini tidak pakai harokat ya. Jadi ba'a tanpa harokat. Kenapa ditukar dengan alif? Karena huruf sebelumnya dia berharokat fathah, yaitu ba. Alasannya itu. Nah, kita lanjutkan kaidah selanjutnya. Sekarang bagian bacanya adalah Akhi Arfan, boleh. Akhi Arfan sudah siap? Siap, insya Allah Ustaz. Yang nomor 21 ya? Ya, kaidah 21. Ya. Idza taharrakat ya'un wa ma qablaha sahihun sakinun. Nukilat harokatul ya ila sahih as-sakin nahwu yabayyi'u ala wazni yaf'ilu. Nukilat harokatu al-ya ila ma qablaha as-sahihi as-sakin fasara yabi'u. Terjemahkan. Apabila berbaris ya dan barang maksudnya. Dan barang yang dahulu daripadanya itu huruf sahih yang sakin, maka dipindahkan baris ya tersebut kepada huruf sahih yang sakin itu, seperti yabi'u atas timbangan yaf'ilu. Dipindahkan baris ya itu kepada barang yang dahulu profitnya daripadanya. Oh ya, daripadanya yang sahih lagi sakin. Maka jadilah yabi'u. Nah, ahsan. Nah, syukran. Nah, jelaskan lagi. Nah, di sini apabila yaitu bahrokat, maksudnya berbaris di sini bahrokat. Apabila yaitu bahrokat dan barang, maksud barang di sini adalah huruf ya. Ma qablaha, dan apa-apa yang sebelumnya dia bahrokat sukun dan dia adalah huruf sahih, seperti contohnya sakin, maka dipindahkan huruf harokat ya tersebut kepada huruf sahih yang sebelumnya, huruf sahih yang sakin atau huruf sahih yang berharokat sukun. Seperti contohnya ya bi'u. Nah, kita garis bawahi di sini ya bi'u. Di sini lihat ya-nya yang pertama dia berharokat. Kemudian huruf sebelum ya dia adalah huruf sahih, bukan huruf ilat. Bukan alif, waw atau ya, tapi dia adalah huruf sahih. Ba. Apa saja huruf sahih? Huruf sahih itu adalah huruf selain alif, waw, ya, maka sisanya itu adalah huruf sahih semua. Nah, di sini ba adalah huruf sahih. As-sakin yang berharokat sukun. Jadi ba ini di sini adalah yang pertama dia sahih, huruf sahih, dan yang kedua dia berharokat sukun. Maka langkah pertama ditukar Nah, di sini ditukar harokat ya kepada huruf ba yang tadinya ya bi'u, harokat ya itu adalah kasar, ditukar kepada harokat ba menjadi ya bi'u.
sukunnya dipindahkan kepada ya. Nah, yabi'u ini atas timbangan aslinya adalah timbangan yaf'ilu. Yaf'ilu yabi'u. Nah, kita bisa lihat di sini yabi'u yaf'ilu. Nah, yabi'u yaf'ilu ini satu wazan ya. Kemudian karena dia ada huruf ilal maka harus ada perubahan. Yabi'u huruf ya itu ditukar kepada huruf sebelumnya. Harokat ya ditukar kepada harokat huruf sebelumnya itu ya, huruf ba menjadi yabi'u. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan atau harus ditulis lagi? Ditulis di whiteboard. Boleh Ustaz tulis Boleh. Nah, biar lebih paham. nah. Iya, harokatnya. Nah, kita lihat tadi yang kita pakai adalah wazan yabi'u. Ini untuk hurufnya terlihat jelas atau terlalu kecil? Jelas Ustaz. Ya, apa? Yabi'u. Yabi'u. Nah, ini yabi'u. Ba'a yabi'u diambil dari wazan fa'ala yaf'ilu. Yabi'u dia fi'il mudhari, yaf'ilu dia juga fi'il mudhari. Yabi'u yaf'ilu. Nah, ini kalau dilihat secara sekilas ini berbeda ya. Berbeda. Nah, aslinya yabi'u ini adalah diambil dari kata yab yabyi'u. Yabyi'u atas timbangan yaf'ilu. Nah, di sini yabyi'u atas timbangan yaf'ilu. Lalu bagaimana yabyi'u bisa menjadi yabi'u? Nah, kita lihat kalimat yabyi'u. Yabyi'u. Nah, di sini ya di sini dia berharokat pertama. Kemudian huruf sebelumnya adalah as-shahih, as-sakin, yaitu adalah huruf shahih yang sukun. Nah, di sini adalah ba. Ba di sini adalah huruf shahih dan juga berharokat sukun. Maka caranya adalah menukar harokat ba kepada harokat ya. Di sini harokat sukun ditukar menjadi harokat kasroh. Jadi harokat ya ditukar kepada huruf yang sebelumnya. Maka kasroh kita pindahkan kepada ba, sukun dipindahkan kepada ya. Menjadi ditukar antara sukun dan kasroh. Maka menjadi yabi'u. Nah, di sini yabi'u karena ditukar. Nah, sampai sini mafhum? Atau ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan. Insya Allah mafhum Ustaz. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ke kaidah yang selanjutnya. Kaidah yang ke-22.
sekarang yang bagian yang bacanya adalah Pak Andri. Boleh. Pak Andri sudah siap? Nah, Ustaz, Ya. insyaallah. Ya, silakan, Pak. Kaidah yang ke-22. Nah. Idza waqa'at ya'un ba'da alifin zaidatin fi wazni fa'ilun qulibat hamzatan nahwu bai'un ala wazni fa'ilun qulibatil ya'u hamzatan liwuqu'i Pak, agak nah, zaidatin fasara bai'un fasara bai'un. nah. Kaidah yang ke-22 ya, Pak. Sesudah alim Tadi yang di halaman selanjutnya, halaman 18. yang Iza waqa'at ya'un. yang Harokatnya apa namanya? Suaranya agak terputus. Sebentar Anda pindahkan dulu. Tes. Untuk suaranya jelas, Ikhwan? Ada suara? Ada Ustadz, jelas Ustadz. Jelas, Ustaz. Oh ya. Nanti tadi terjemahannya sudah ya? Atau belum? Yang apabila terjemahan? Belum, Ustaz. Ya, boleh. Kaidah 22. Owen, ada? Tidak ada suara? Belum ada suara. Yang lain ada suaranya? Jelas? Ada Ustaz jelas? Ada Ustadz, ada Jelas, udah. Ustaz. Oh, Pak Andi tadi terputus ya? Terputus. Nah, 133. Kita gantikan dulu. Sekarang lewat dulu tadi Pak Andri terputus sepertinya. Jaringannya ada gangguan jaringan. Sekarang coba Akhi Rijal boleh. Harokat, kaidah yang ke-22. Tadi maksudnya. Kaidah ke-22 Ustadz. Oh, ada Pak Andri baru gabung lagi. Afwan, Oh, nah. baru gabung lagi. Kita lanjutkan dulu. Ada suaranya, Pak Andri? Masih belum ya? Tes. Untuk Pak Andri, ada suara? Nah, Ustaz Afwan tadi gangguan. Iya, gangguan ya. Nah, boleh Diulang Ustaz. dilanjutkan saja dari terjemahannya. Apabila terletak ya sesudah alif yang apa itu? Ya. Yang Zaidah zaidah pada
pada timbangan fa'ilun, maka ditukar Ditukar. Kemudian ditukar dengan ya, jadi hamzah. Ditukar ya jadi hamzah. Terus Seperti bayiun atas timbangan fa'ilun. Ditukar ya itu jadi hamzah lantaran terletaknya sesudah alif zaidatan, maka jadilah baiun. Putus-putus, Ustaz? Enggak. Silakan lanjutkan. Itu Ustaz, Mama. Sebentar. Kelas, Ustaz? Ya, syukran. Sebentar, anak. Anda terangkan dulu. Yang kaidah ke-22, idza waqa'at ya'un ba'da alifin zaidatin. Nah, apabila terletak ya sesudah alif zaidah, yaitu alif yang ditambahkan pada timbangan fa'ilun, maka ditukar jadi hamzah. Contohnya seperti ini. Jadi hamzah seperti bayiun atas timbangan fa'ilun ditukar ditukar ya itu jadi hamzah lantaran terletaknya sesudah alif zaidah, maka jadi bayiun. Aslinya dia bayiun, tetapi karena ya dia sebelumnya ada hamzah, ada alif zaidah, maka ya itu ditukar menjadi hamzah, menjadi bayiun. Sebentar, Anda ikan dulu. Nah, di sini bisa dilihat ba'iun. 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 Dia diambil dari timbangan fa'ilun. Fa'ilun. Ini untuk secara harokat beda. Sudah sama untuk harokatnya. Nah, ba'iun aslinya dia kan artinya dari baya'a yabi'u. Aslinya dia ba'iun. Ba'iun. Nah, lihat sini. Ba'iun. Atas timbangan fa'ilun. Jadi untuk harokat sudah sama, cuman huruf aslinya dia bukan hamzah, tapi adalah ya. Nah, ini ba'iun atas timbangan fa'ilun. Nah, kenapa dirubah kepada hamzah ya-nya? Karena alasannya huruf sebelumnya adalah alif zaidah. Fa'ilun. Nah, di sini ada alif fa atau ba. Nah, alif di sini adalah alif zaidah, sehingga ya tidak mungkin terletak setelahnya, maka dirubah menjadi dengan hamzah, menjadi ba'iun. Ya, ini ditukar, diganti. Nah, ini ditukar, dihapus, kemudian digantikan dengan hamzah. Ba'iun. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Mafhum? Insya Allah, Ustaz.
Nah. Nastamir ilal bab al-ati. Ustaz, Ya, Anda Ustaz? Dilanjut. boleh ya, akhir jam. Silahkan. Kaidah 23 ya. 23. Nah. Idza waqa'at ya'u ba'da alifin zaidatin fi wazni mafailu, apabila huruf ya terletak setelah alif zaidah di dalam wazan mafailu, yajuzu qalbuha hamzah, maka boleh dirubah menjadi hamzah. Nahu mabayi'u ala wazni mafailu. Seperti contohnya mabayi'u pada wazan mafailu. Kulibatil ya'u hamzatan liwuku iha ba'da alifin zaidah. Fasara mabai'u. Ini kurang lebih Ustaz, sepertinya kaidahnya sama dengan fa'ilun yang sebelumnya. Nah, ahsan. Karena Terus? pada asalnya mabai'u, kemudian karena ya itu tidak bisa berada setelah huruf alif zaidah, maka dia dirubah menjadi hamzah, jadi mabai'u. Nah, Mungkin seperti itu Ustaz. Masya Allah. Nah, ahsan, sahih. Nah, Sadaqta. Masya Allah. Syukran Ustaz. Nah, Masya afwan. Allah. Barakallahu fiik. Nah, mufika barakallah. Nah, ini apa? Sekarang kita masuk ke kaidah 24 ya. 24. Sekarang yang bagian bacanya akhir rafli boleh. Akhir rafli al-fajr. Nah, Ustaz. Kaidah 24. Madil ajwafil ya'iyyu idza buniya lil majhul. Madhi apa yang maksud bagi Madhi bagi apa ini? Ajwaf, yang mana? Oh, ajwaf Apabila terletak apa? Madil ajwaf al-ya'i idza buniya lil majhuli huzifat harakatul fa'il fi'li. Madi bagi ajwaf, kemudian apa di sini? Kemudian huzifat harakatu fa'il fi'li thumma nuqilat harakatuhu 'ainil fi'lil ilaiha nahnu bu'i'a. Nah, Apabila dijadikan di majhul, dibuang baris fa'lannya, kemudian dipindahkan baris ain fi'ilnya kepada fa fi'ilnya. Hudifat harakatul fa'il thumma nukilat harakatul aini ila alfa'i fasara bi'a. Seperti